kemudian untuk menghilangkan itu semua agar generasi suka, kemudian masyarakat kita juga mulai beralih ke ancak kembali seperti zaman-zaman yang sudah dulu. Itu seperti apa kira-kira menurut riset jenengan? Sebetulnya ada Mas, ini bisa dilakukan atau enggak, kita juga membutuhkan tempat atau ruang gitu Mas, buat mengedukasi masyarakat, nilai historisnya kayak gini, Ah, bahan-bahannya kayak menarik menarik gini, itu. gitu. Semisal nih, orang yang jarang bersosial ketika ada ancakan, datang ke musola, ke masjid kayak gitu kan, kayak kebersamaannya dapat kayak gitu Mas. Nah, biasa itu sudah biasa seperti itu Oh mas. gitu ya? Iya. Iya iya. Itu nanti itu disembelih langsung Oh kita boleh boleh. jadikan bahan ancak itu Oh, nanti ya. ya bisa bisa bisa. Bisa bisa itu Iya ya. bisa. Mereka-mereka yang sudah mulai meninggalkan ancak ini sebenarnya perlu kiranya melihat podcast ini sebenarnya Harus sih untuk Mas. mempelajari makna historis dan yang melatar belakangi kenapa kok meninggalkan. Ibumu Indonesia amat sangatlah kaya, kaya akan flora dan faunanya. Ibumu Indonesia amat sangatlah kaya, kaya akan rempah-rempahnya. Ibumu Indonesia amat sangatlah kaya, kaya akan budaya dan keberagaman tradisinya. Hal itu pernah ditulis oleh tokoh proklamator Bung Karno yang begitu sangat bangga menjadi anak Indonesia, anak bangsa. Dalam sebuah buku yang berjudul Bangsa Mati di Tangan Para Politikus yang ditulis oleh M. Subhan. Maka bentuk apresiasi seorang anak bangsa adalah melestarikannya. Hari ini kami kedatangan sosok anak muda, sosok seorang akademisi yang insya Allah akan menyelesaikan setara S2-nya setelah ini. Kemungkinan kita juga akan datang mengapresiasi, insya Allah. Yang kebetulan tesis dia berkaitan dengan sesuatu yang mungkin sudah dilupakan oleh masyarakat, oleh orang-orang di Indonesia. Tradisi ancak atau ancakan. Dia bernama Mas Sofyan, berasal dari salah satu pulau, satu darah dengan kita sebenarnya, Pamekasan, yang menempuh jalur kuliah di Brawijaya. Benar dan tidaknya mari kita langsung ke Mas Sofyan. Mas Sofyan, Iya Mas, selamat gimana? datang di DPR ini ya. Iya, Apa sudah kebanyakan DPR? ini podcast di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang. Ya seperti ini wes keadaannya studio kita Mas. Iya, Sangat sederhana dan menyatu dengan alam. iya enggak apa-apa Mas. Saya juga Semoga ini. jenengan suka ya. Iya, iya, juga suka ini dengan konsep alam semuanya yang ada di sini juga semuanya rata-rata konsep alam semua. Ya kalau saya lihat dari ekspresi jenengan dari tadi ya Mas, sebenarnya sama salah seorang orang Tegalan juga sebenarnya. Ah, betul Tegalan. Mas. Iya, iya. Apa bahasa Indonesianya Tegalan itu apa? Petani juga Mas. Petani ya. Petani ya. Jadi lebih suka di dunia luar seperti ini ya. Ya, betul, betul. Sampean dari Pamekasan. Pamekasan ya, benar, Pamekasan. Kemudian kok bisa tersesat di Dusun Secang ini ngapain Mas? Apa? Kenapa kok bisa tersesat di sini ya? Aslinya bukan tersesat Mas. Bukan tersesat gimana? Iya. Jadi gini Mas, eh
dengan riset ini melakukan berbagai tempat. Awalnya saya tuh pengennya di Madura sendiri, Oh, pengen di bagaimana Madura kita sendiri. memajukan desa sendirilah, Ya, khususnya apalagi di Kota Pamekasan gitu kan, ya, Mas. tapi nggak apa-apa, di sini saja. Majukan di sini saja, Mas. Ya, Ya. boleh kau. Nah, terus. Siapa tahu bisa membantu kan, Mas. Dengan Hmm. melestarikan sesuatu kita juga dapat amal jariahnya. Ya, itu yang terpenting, amal jariah. Ya. Jadi setelah riset di berbagai daerah di Pamekasan itu mungkin di sana lebih gimana ya, kayak kurang apa ya, bukan kurang sih Mas, cuman saya tuh masih kebingungan terkait apa yang harus diriset gitu. Hmm. Nah akhirnya dengan guru saya, beliau itu nyoba explore lah di Banyuwangi apa yang di sana juga kurang, bukan kurang sih, lebih ke apa ya, yang lebih berpotensi Mas. Oh, jadi salah satu tesisnya sampean kan riset seputar Ancak ya. Nah Yang ya, tempat riset sampean di Dusun Secang. iya betul. Itu menarik, Mas. Ancak sendiri merupakan tradisi yang ada sebenarnya ada di mana-mana, Iya, bukan iya. hanya di Dusun Secang. Tetapi sepertinya di mana-mana pula tradisi ini sudah mulai ditinggalkan, Mas. Iya. Nah, sangat mengapresiasi sekali ada sosok seorang akademisi yang mau meng-up itu kembali, Mas. Sebenarnya bukan itu sih yang membuat saya penasaran. Apa yang menarik di balik Ancak, Mas? Sehingga sampean ingin meng-up itu kembali dan meneliti itu kembali secara detail. Apa sih yang menarik dari Ancak? Sebenarnya itu biasa-biasa aja. Iya, benar. Iya, apa yang menarik? Mungkin gini apa namanya, mungkin saya tuh pertama kali ke sini nanya Ancakan ke berbagai masyarakat itu, wah itu udah mulai ditinggalkan kan. Hmm. Akhirnya masyarakat itu mulai beralih ke yang lebih modern, kayak bungkusan plastik, Kotakan ya, Mas. kotakan, iya dan lain sebagainya itu gimana ya? Jadi nyoba menelusuri lebih dalam lagi, saya itu oh ternyata Ancak itu mempunyai sejarah di situ, Mas. Ada sisi Iya, historisnya. iya di situ juga ada. Nah itu yang bikin saya juga gimana ya? Ingin mendalami yang mulai udah ditinggalkan oleh masyarakat di sana. Nah di sini juga tidak semuanya memakai ancakan kayak gitu. Hanya saja itu kalau kata Mas Imron, ini mengutip dari kata Mas Imron Iya, ya. iya, boleh. Dari kata Mas Imron itu hanya tinggal nama aja. Hmm. Kalau di sini bilangnya begitu. Jadi nyoba explore di berbagai tempat. Itu pun masyarakat itu ya siarannya ancakan gitu, tapi yang dibawa itu ya udah sembarang kalir. Kayak ancakan ada, terus yang pakai kotakan, plastik, bungkusan, wah macam-macam itu, Mas. Nah, dari sisi sejarahnya itu di situnya ya, Mas, yang saya tertarik. Mengandung apa, memaknai apa kayak gitu. Berarti ada dua ya? Ada dua berarti. Iya. Pertama karena Ancak sendiri sudah mulai ditinggalkan. Nah, ya. Yang kedua karena ada sisi historis yang menarik untuk dikaji Nah, gitu. betul, Mas. Gitu ya. Iya, betul. Sebelum kita ke sisi historis seputar Ancak ya, Mas. Apa yang melatar belakangi Ancak itu sudah mulai ditinggalkan? Sebenarnya Selain ya. Ya, gak apa-apa, lanjut dulu, Mas. Yang melatar belakangi Ancak kenapa kok sudah mulai ditinggalkan itu apa? Selain sudah muncul sesuatu yang lebih praktis dan macamnya. Selain itu ada nggak yang melatar belakang itu? Sebenarnya ada. Mungkin saya tuh lebih apa ya? Sebelum saya melakukan riset tersebut, saya juga ini apa namanya? Lebih mencari dulu permasalahan yang ada di masyarakat, Mas. Itu kenapa masyarakat mulai beralih, kenapa kayak gitu kan. Nah, di samping itu juga mungkin ya, Mas ya. Mungkin ini apa ya? Riset saya aja. Iya. Itu dari generasi juga mulai kurang peminatnya. Soalnya entah alasan, entah dari itu lama pembuatannya, memakan waktu yang lebih lama atau dan lain sebagainya lah gitu. Terus juga sebenarnya dari faktor alamnya juga mendukung, Mas, di sini. Tidak kekurangan bahan-bahan lah. Istilahnya banyak banget di sini itu. Nanti kita juga akan berbicara unsur-unsur Ancak nih. Oh gitu ya. Lanjutkan Ya, dulu. dari pelepah pisang, banyak di sini. Iya. Terus apa?
pohon bambu banyak juga gitu. Kan Ancol ya itu apa ya, alami, lebih apa ya Mas ya, Lebih tradisional ya lah. lebih tradisional gitu kan. Nah itu juga gimana ya, kayak mengingatkan saya itu waktu di pondok juga kayak gitu. Ah, Makan bareng pakai pelepah pisang, dibeber kayak gitu itu wah, wow banget itulah. kebersamaannya lebih ngena Iya, berarti ya. betul betul. Ke apa Islam Nusantaranya juga ngena ya Ngena berarti. ngena banget Ngena gitu. banget ya. Iya. Berarti regenerasi yang sudah mulai mau meninggalkan Iya, itu, kemudian masyarakat kita lebih suka kepada sesuatu yang lebih praktis. Ya. iya. Kemudian untuk menghilangkan itu semua agar generasi suka, kemudian masyarakat kita juga mulai beralih ke ancak kembali seperti zaman-zaman yang sudah dulu. Hmm, Itu seperti apa kira-kira menurut riset jenengan? sebetulnya ada Mas, apa namanya, ini bisa dilakukan atau enggak, kita juga apa ya, membutuhkan tempat atau ruang gitu Mas, buat mengedukasi masyarakat, nilai historisnya kayak gini, Ah, bahan-bahannya kayak menarik menarik gini, itu. gitu. Terus apa ya, entah itu makanannya seperti apa, kayak gitu. Mungkin ya makanannya itu ya kayak masakan biasa, tapi kan nilai historisnya yang, apa ya, jangan ditinggalkan kayak Nilai gitu. historisnya yang harus disosialisasikan Iya juga ke iya, masyarakat. betul betul. Mereka dulu hanya pelaku, tapi nilai historisnya mungkin mereka belum paham. Iya, benar benar benar. Makanya ada sampean sebagai seorang yang meriset itu. Nggak Mas, saya juga belajar ke Ya, sini gitu. saya juga belajar ke sampean seputar ancak. Wah, Tapi terus terang, waduh. saya pelaku ancak pada waktu masih kecil. Iya iya. Jadi biasanya ancak itu dilakukan pada masa-masa selamatan itu, Mas. Betul. Ketika Maulid Nabi di masjid dulu rata-rata orang pakai ancak, Mas. Semuanya Mas ya. Rata-rata pakai ancak dulu. Tapi sekarang sudah beralih ke kotakan dan yang ada di dalam ancak pun itu sesuatu yang praktis juga. Kayak roti langsung Iya beli. iya. Mereka nggak masak Iya, benar sudah. benar. Jadi sesuatu yang praktis semuanya sudah serba praktis sekarang. Nah itu Mhm. harus kita Up up kembali. kembali, Mas. Iya, benar benar. Benar kan? Benar. Iya. Biar kita apa ya, kan ini kan apa ya, mengenai sejarah kan pastinya, orang-orang dulu itu punya tujuannya masing-masing kayak gimana. Terus, dari segi itu juga masyarakat masih belum mengenal bahan-bahan yang kayak sekarang plastik itu, kayak lebih ke modern lah kalau sekarang ini. Ya. Jadi cari yang praktis aja lah biar cepet kayak gitu. Soalnya kan mungkin ya, mungkin ini masyarakat punya kesibukan tersendiri, entah di kebun atau di mana kayak gitu. Iya ya, Mas. Apalagi bapak-bapak ya, Mas. Nah, kayak gitu. Ya udahlah, kotaan aja kayak Ya, gitu ya. kan. Tapi tenang aja ya, Mas. Saya sekarang di sini lagi ada di zona santuy, Mas. Oh gitu ya. Pertama, saya sudah banyak stok pakan di kandang. Oh betul betul. Yang kedua, istri saya sudah saya titipkan. Nggak Waduh, bercanda, Mas. dititipkan di mana ini? Agar lebih slow di Iya sini ya. ya. Kembali ke ancak ya, Mas. Berarti harus ada edukasi seputar ancak. Betul. Sosialisasi kembali kepada masyarakat bahwa ancak sudah harus di-up kembali. Ya. Tapi sejujurnya kami dengan kameramen ini sudah pernah mau meng-up itu. Jadi kami membuat undangan ya, Mas. Undangan selamatan jalan. Oh iya ya. Di bawahnya itu kan ada ancakan. 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 Kami tulis NB, ancakan bukan kotakan. Ya. Kami tulis seperti itu. Dan pada akhirnya masyarakat bawa ancak semua. Ancak semua. Artinya ini hanya persoalan sesuatu yang perlu disampaikan. Iya. Perlu disampaikan bahwa kita harus pakai ancak. Kalau sisi historisnya, Mas. Ya. Sisi historisnya. Apa sih yang menarik dari ancak itu? Setelah saya melakukan wawancara, bukan wawancara, bertamu lah ke masyarakat, menambah keluarga lah. Iya. Jadi di Ancak itu kan bentuknya kota ya. Ancak itu mungkin saya itu dulunya salah paham, Mas. Salah paham gimana? Ancak itu jangan selalu salah paham ya. Jangan ada batasan dia. Iya, iya. Enggak, Ancak itu saya ngiranya pertama kali ke sini tuh makanan. Ancak itu. Oh, ancak. Ya ternyata ditanya, ditelusuri lebih dalam, ternyata ancak itu wadahnya, ternyata kotaannya itu apa ya, pelepah pisangnya itu, medianya kayak gitu. Nah ternyata ini apa yang diteliti, masa masyarakat Ancakan kayak gitu makan pelepah pisang, kan nggak mungkin, Mas.
Nah akhirnya di situ bertanyalah ke beberapa tokoh yang ada di daerah sini atau di luar manapun kayak gitu, bahwasanya itu ya siap. Nah itu juga apa ya, mempunyai filosofi mas di ancaknya itu, dimana filosofinya itu guyup, rukun, dan gotong royong. Jadi menyimbolkan kebersamaan masyarakat. Soalnya kan dulu kan pasti kalau ancak kan dibawanya ke musola atau masjid itu kan kebersamaan mas. Sebenarnya lebih ke impact-nya itu. Iya, iya, lebih kebersamaannya gitu. Jadi kalau berbicara ancak ya, ancak juga gak mungkin ya mas ya dilakukan hanya seorang sendiri Ya. kan. Lebih ke apa ya? Lebih ke selalu bersama-sama. Nah, ya sosialnya mas, Sosialnya lebih ke sosialnya kan, kayak gitu. Ada perbedaan nggak antara ancak dan ancakan? Ancak dan ancakan. Kalau ancak itu medianya kan mas. Nah, Kalau ancakan itu momennya. Iya. Ya. Kayak gitu kan. Jadi sisi historisnya itu ancak memiliki impact sosial yang begitu sangat tinggi. Iya, benar. Ada filosofinya enggak? Dari setiap unsur yang ada di dalam ancak itu. Kalau dari bahannya ada mas, kayak pelepah pisang yang Ada dipakai, terus kemudian bambu-bambu yang kan pakai bambu itu kan? Iya. Ada yang pakai bambu, terus ada yang pakai kayu kecil, Ra. Oh ya, ada mungkin. Iya, ada. Yang saya temui itu pakai bambu di bawahnya itu sebagai alas lah. Itu agar nanti kalau kita dikasih apa ya, masakan biar gak jatuh kan. Jadi kayak ya alas kayak gini. Pohon pisangnya juga memiliki filosofi, dari bambunya juga memiliki filosofi tersendiri juga gitu. Untuk pisang itu mas ya, yang saya bertanya ke masyarakat itu atau ke tokoh-tokoh agama kayak gitu, katanya itu jadilah seperti pohon pisang. Ya, Gimana kita kalau apa ya, kalau belum beregenerasi itu kan nggak mungkin mas, pohon pisang itu kalau belum berbuah nggak bakalan mati kan dia kan. Ya. Kalau belum mati ya itu kalau sudah menanam kebaikan, seperti halnya kita, kalau kita belum menanamkan kebaikan itu jangan mati dulu. Iya terus. Jadi ya itu mas, kalau pohon pisang itu setelah berbuah kan pasti mati kan, gitu kan. Jadi nanti muncullah tunas baru, itu regenerasinya. Kecuali pohon pisangnya ditebang sampai ke bonggol-bonggolnya di bawah, itu baru mati kalau itu mas. Ya itu kalau itu langsung mematahkan semuanya kalau itu. Selesai semuanya itu. Makna dibalik kenapa ancak itu menggunakan pelepah pisang. Iya. Pantang kita mati sebelum kita bermanfaat kepada orang lain. Betul itu. Wih, masuk banget itu ya. Dan salah satu duduknya kita sekarang adalah tujuannya ke sana, Mas. Oh gitu ya. Bahwa ketika kita mati nanti ada kenang-kenangan yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Tapi saya khawatir, Mas. Kenapa? Khawatir setelah podcast kita mati ini. Bahaya nih. Bahaya ini. Itu ya. Makna historis dari pelepah pisang. Bagus sekali. Kemudian bambunya itu. Nah, kalau bambu itu kan kita ibaratkan kita mencari ilmu, kita lurus cari ilmu, tujuannya tetap tegak ke atas. Setelah kita tua nanti kan nunduk. Semakin kita tinggi, maka kita akan semakin menunduk. Seperti halnya ilmu padi. Ya. Dulu guru sering mengatakan seperti itu. Tapi enggak kun peringan ya. Oh, iya. Tapi kun padian wala takun pakisan gitu. Jadilah ya. Padi tapi jangan jadi pakis. Iya. Kun peringan enggak ada seperti itu. Iya. Artinya makna historis dari bambu di balik ancak itu. Bambu itu terus tumbuh ke atas ketika dia sudah mentok sudah tua. Iya. Dia benar-benar menjadi orang yang begitu sangat sopan. Iya. Merunduk dia. Iya. Itu makna historisnya berarti. Iya. Memang kata guru saya itu adab itu lebih tinggi dari ilmu. Iya, betul. Adab lebih tinggi dari ilmu. Ketika dia sudah tinggi, adab dia akan sopan, benar-benar sopan. Iya, benar. Menarik untuk kita kaji makna dari ancak ya, Mas. Iya, sepertinya ini Mas, apa namanya, juga mengutip dari halnya Pak Prabowo juga kan. Jangan-jangan temen orangnya Pak Prabowo ya.
Klarifikasi dulu, ini bukan tentang kepentingan ya. Enggak, bukan. Cuman mengutip dari beliaunya. Kalau kamu nggak bisa membantu banyak orang, bantulah satu orang. Kalau kamu tidak bisa membantu satu orang, minimal tidak menyusahkan orang lain. Masuk. Bambu itu nggak menyusahkan orang lain. Yang lain. Kan kita beregenerasi. Beregenerasi. Iya. Itu terkait dengan bambu. Sisi lain selain ini pelepah pisang sudah, kemudian bambu sudah 2 unsur ini. Sebenarnya sudah terceritakan ini ada 2 unsur, ada pelepah pisang dan bambu. Kemudian segi 4 itu bisa nggak kalau ancak itu dibuat segitiga atau itu cerita dari tokoh-tokoh ya. Iya, gimana? Setelah saya telusuri itu zaman dulu itu tidak ada bahwasannya ancak ini bentuknya tidak ada yang paten gitu Mas. Tidak ada yang paten. Iya, jadi ya meskipun segi 4 itu setelah saya telusuri mungkin itu ada maknanya juga, akan tetapi saya itu explore saya yang kurang dalam atau gimana itu masih belum dapat itu juga. Berarti dari zaman dulu bentuk ancak berbeda-beda ya? Kemungkinan besar berbeda-beda Mas. Mungkin ada segitiga dulu ya? Mungkin ya. Ada segi 4 gitu. Kalau eksplornya sampean Mas Sofyan, makna dari itu apa sih? Kalau saya ya memaknai hal tersebut itu lebih ke ini Mas, lebih ke kebersamaan sih Mas, kalau kayak gitu. Soalnya kenapa, dari segi sosialnya juga ngena di situ Mas. Semisal nih, orang yang jarang bersosial ketika ada ancakan, datang ke musola, ke masjid kayak gitu kan, kayak kebersamaannya dapat kayak gitu Mas. Biasa, itu sudah biasa seperti itu. Oh gitu ya. Oh iya. Itu nanti itu disembelih langsung kita menjadikan bahan ancak itu nanti ya. Ya bisa. bisa itu ya. Bisa. Jadi lanjutkan itu sponsor sedikit. Jadi di sana itu lebih ke sosial sih Mas. Bener yang tadi itu gotong royong, kerukunan, guyub sama gotong royong. Guyub, rukun, gotong royong. Guyub, rukun, gotong royong. Iya, itu kan menandakan hal sebuah kebersamaan semua Mas. Gak mungkin kalau ya dari guyub itu gak mungkin sendiri-sendiri kan. Kerukunan gak mungkin rukun sendiri kan, gak mungkin kan. Gotong royong pasti kebersamaan. Iya. 3 role itu berarti. Iya. 3. Kalau saya mengartikannya, ini nalar pikiran saya. Iya. Dari 4 sisi itu ya, memiliki makna khulafaur rasyidin Mas. Bisa ya? Kalau ke sana bisa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masuk nggak Mas? Masuk. Langsung rubah ini ya, direvisi ya Mas. Jadi ini tesisnya Mas Sofyan. Sudah saya coret-coret, nanti revisi. Sebenarnya saya malu Mas. Kenapa Mas? Malunya duduk sama S2 dengan ini. Sedangkan saya S apa ini, saya SS-an lah ini. Enggak Tara keilmuan saya mungkin di bawah kasta sampean ini. Iya. Di bidang riset. Akademisi. Apa ya Mas ya? Kalau ijazah itu bahwasanya kita bukan membuktikan bahwasanya kita pernah sekolah, bukan untuk bukan pernah berpikir, belum tentu Rocky Gerung itu ya, hanya bahwasanya kita ijazah itu menandakan kita pernah sekolah ya, bukan tanda bahwa kita seorang pemikir gitu. Betul. Terus tandanya seorang pemikir gimana? Kita sampean ini pemikir sekarang. Buktinya ini pikiran sampean berarti. Ya memberi manfaat lah ke masyarakat kayak gitu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Mas. Iya Mas, gimana? Seputar ancak itu sendiri. Jadi kapan kita agendakan kita ngumpul bareng dengan masyarakat dan juga semuanya unsur di desa kita. Iya. Kemudian kita buat video edukasi. Iya. Lalu kita taruh proyektor. Mas Sofyan yang edukasi masyarakat. Matang. Itu gini Mas, kalau melihat posisi saya sekarang ya, saya itu merasa belum
pantas lah Mas di sini. Oh, sama ini kayak keluarga sudah di sini. Ya benar, kita apa ya, mungkin kita apa ya, sama Madura mungkin ya Mas ya. Ya. Jadi kemana aja ya udah apa ya, kayak kuat gitu loh Mas. Jadi kayak belum pantasnya di sini ada yang lebih paham kayak gitu Mas. Yang lebih paham sampean. Aduh. Sebenarnya sejujurnya ya Mas, saya sulit ketika kita awal-awal bertemu Iya, di Galengan. Kembang Galengan. Iya, Saya sulit membedakan antara Mas Sofyan sama Mas Lihul. Lihul. Kenapa Mas? Sama-sama gondrong. Oh gitu. Kenapa sekarang nggak gondrong Mas sama Mas? Anu Mas. Jadi Gara-gara riset ancak ini mungkin. Ya? enggak, bukan. Gimana? Bukan. Jangan hanya karena ancakan sampean gondrongnya hilang Mas. Ciri khas sampean. Enggak. Apa namanya itu, dari orang tua sih Mas. Kamu kalau mau kemana-mana, waduh udah gondrong, panjang, jarang cukur lah pokoknya Mas. Ya kayak gitulah Mas. Kayak orang-orang, ya betul, Kalau gelandangan saya gitu. dulu gondrong juga. Ya. Tapi gondrong sedikit langsung ya di Jambak. jambak Hmm. sama bapak ya. Nggak boleh, panjang-panjang nggak boleh. Iya. Kembali ke ancak ya Mas, biar Iya, nggak terlalu melebar. Iya. Selama ini sudah melakukan di tempat mana saja selain Dusun Secang Mas? Ancak. Di Gombeng Sari, Di Gombeng Sari, terus kemudian Papring, Papring, Iya. Papring di daerah Kampung Batara juga. Kampung ada. Batara. Iya. Terus Terus di Kerajaan juga, Kerajaan Kalipuro. Kalipuro. Iya. Di sana juga ancakan. Ada, iya, di Nah, sana terus? itu. Terus di sungai yang dekatnya masjid Kelata. Dekatnya Kelata, Masjid Kelata. Kelata atau apa itu ya? Oh ya, itu bukan Kelata itu. Apa Mas? Masih Kalipuro Oh itu. Kalipuro, ya ya di sana. Berarti di 4 tempat berarti Iya. melakukan Aslinya riset Kelir ancak. juga, ke sana juga Kelir. 5 tempat berarti ya. Iya. Saya tuh pada tahun 2023 ke sana, akhir di sana udah 2 tahun nggak melakukan anjakan tersebut. Padahal dulunya ada di sana. Ada. Nggak Soalnya apa-apa. berbagai alasan di sana masyarakat sampahnya lah terlalu banyak, jadi bingung masyarakat itu membuangnya kemana. Padahal sampahnya itu nggak membahayakan itu. Iya, malah jadi pupuk Mas itu Mas. Jadi Bagi yang pupuk. ini apa namanya, yang punya kebun, malah bagus itu. Malah bagus. Iya. Jadi ada sekitar 5 tempat yang pernah dilakukan oleh Mas Lihul. Sofyan Mas. Mas Lihul, sorry. Makanya kan saya katakan tadi, saya sulit membedakan Oh antara gitu Mas ya, Lihul iya. dan Mas Sofyan. Iya. Yang Dua- membedakan gondrongnya, mungkin saudara yang tertukar mungkin. Bukan Mas. Gimana? Bukan. Kalau saya gondrong dibedakannya gampang Mas. Dari rambut dilihat. Enggak, mungkin saudara satu ayah mungkin. Waduh, bahaya ini Mas. Waduh. Tapi yang paling berpotensi Mas untuk melestarikan ancak sebenarnya. Iya. Kalau di Kalipuro masih potensialnya masih minim dibandingkan Dusun Secang, Papring, Gombeng sama Kelir. Iya. Karena khas pedesaannya masih kental di 4 tempat yang saya sebutkan tadi. Nah, itu Mas, yang saya anehkan apa ya? Di sini itu kan penduduknya kayak rapat ya Mas ya. Kayak rapat di sana itu. Nah, sedangkan pelepah pisang melihat kebun-kebunnya itu, ini dapat dari mana masyarakat itu kok bisa bawa ancak gitu, kayak apa ya, lebih lebih kompak membawa ancakannya gitu loh Mas. Itu pas bulan Maulid saya ke sana, saya itu juga sempat bertanya ke sana, ini dapat dari mana Pak? Ada yang bilang beli pelepahnya itu sama daun pisangnya. Oh, di mana itu? Kalipuro. Iya. Ya. Misalnya kan penduduknya rapat kan, sedangkan mungkin ada juga beberapa masyarakat di sana juga mempunyai sawah tersendiri, tapi yang nggak di sana juga. Ya, nggak ditanduri pisang juga. Iya. Jadi pisangnya juga mungkin bisa dikatakan hampir tidak ada, karena rata-rata ditanduri dengan tanduran lain, tanaman lain. Iya. Di sana kurang sedikit potensial. Kecuali kan memang Dusun Secang, memang tempatnya pisang di sini. Iya, banyak. Bambu juga. Ini rumahnya Jalil kan di dapurnya nih bambu. Iya. Artinya Tabing. tembok itu. Tembok yang digotong ya. Memang bambu itu banyak kegunaannya sih. Tapi nggak mau bahas itu. Di Kelir ke Kalipuro
Papring. Nah, di Papring juga potensial, Mas. Potensi ya. Potensial untuk melestarikan ancak juga. Satu lagi tempat Wangkal. 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 Wangkal masih potensial. Iya, Kebonan iya. masih banyak di sana. Kebonan pisang. Hmm, Rata-rata orang yang memiliki apa sih bahasa kebun mereka itu kan mereka sebut dengan tegel itu. Tegal ya. Itu rata-rata ada pisangnya semuanya. Ya rata-rata yang saya lihat di kebun-kebun itu banyak pisang emang Mas. Berpotensi. Dan mereka-mereka yang sudah mulai meninggalkan ancak ini sebenarnya perlu kiranya melihat podcast ini sebenarnya. Harus sih, Untuk Mas. mempelajari makna historis dan yang melatar belakangi kenapa kok meninggalkan. Iya. Makna historis dan sehingga kenapa kok orang yang nan jauh dari sana, dari Sampang, kuliah di Malang, Pamekasan. Sampang, di Pamekasan, Pamekasan ya. kuliah di Brawijaya, Iya. kuliah di Brawijaya, justru malah dia yang tertarik untuk meriset itu. Sedangkan orang-orang seperti kita yang sudah harusnya menjadi praktisi kok malah meninggalkan. Ya. Mungkin ini Mas, apa namanya? Ya itu tadi Mas. Kurang minatnya anak muda mungkin. Entah itu menganggap ancak itu pembuatannya memakan waktu yang lebih lama daripada yang bungkusan tinggal bungkus kotak selesai kayak gitu. Tapi ini bukan hanya kebutuhan tesis kan ya Mas? Enggak, bukan. Murni bukan. dari Iya. nurani kan? Iya, benar. Murni memang tertarik untuk meneliti ancak kan ya? Iya, makanya saya kembali lagi ke sini. Tapi saya carikan orang sini ya. Apa dulu ini? Orang Kebun dah. Bukan. Apa? Pendamping hidup. Oh, aduh, tak mampu. Ya, ini saya tuh selesaikan dulu katanya Mas. Selesaikan. Ya, habis itu dapat orang sini. Mungkin ada yang lebih berpotensi Mas. Orang sini cantik-cantik, pinter-pinter buat ancak ini orang sini. Iya Mas. Sudah, waktunya kaderisasi ini dilanjutkan melalui orang-orang yang kompeten di bidangnya. Mas, melihat dari salaman dulu, Dil. Si Egdil apa ini dulu? Dari secara geografis Mas, ke Madura jauh Mas. Tapi itu hanya persoalan waktu. Persoalan waktu dan jarak. Gincu, cucuk Mira itu banyak di sini ya. Oh gitu ya. Berpotensi berarti Mas. Saya harap dengan adanya Mas Sofyan dan Mas Lihul, Mas Istiqmal, kawan-kawan semuanya, yang kebetulan kami juga banyak belajar dari mereka semuanya. Iya. Secang tambah maju Mas. Tanya budaya-budaya yang sudah mulai ditinggalkan, ancakan semuanya sudah harus di-up kembali. Kata Bung Karno itu jangan sesekali engkau melupakan sejarah. Ya. Termasuk sejarah di bidang tradisi yang sudah mulai ditinggalkan. Iya. Betul nggak Mas? Betul. Silahkan sanggah omongan saya. Enggak, betul Mas. Gini apa namanya, mungkin dulunya Mas ya, sebelum pas para wali itu masuk ke Nusantara dengan menyiarkan agama Islam itu apa ya, tidak menghilangkan budayanya Mas. Itu malah cerdasnya wali-wali dulu. Iya, malah memasuki masyarakat itu malah memasuki budayanya kan. Iya. Tidak menghilangkan budayanya kan, tetapi niatnya yang dirubah, yang lebih sejalan ke agama Islam. Ya. Gitu. Sepakat nggak Mas kalau saya katakan seperti ini, bahwa ancak itu di agama Hindu juga ada ancak? Ada. Iya. Sepakat nggak? Iya. Soalnya juga agama-agama lain mungkin pakai hal tersebut, akan tetapi ya itu tujuannya. Nah, yang itu berbeda. Pada saat wali-wali dulu menyiarkan agama Islam, bukan tradisinya yang dirubah. Iya. Tetapi tradisinya itu yang dicekoki oleh syariat-syariat Islam. Iya. Itu cerdasnya. Ya kan nggak dihilangkan budaya. Ya nggak dihilangkan. Iya. Yang penting tetap bermanfaat kepada orang lain. Iya. Nanti sampean pulang dari sini, sampean harus bawa peralatan untuk buat ancak sebanyak-banyaknya di Pamekasan. Iya. Bawa dari sini, bawa ke Pamekasan. Ya bisa juga diterapkan di sana Mas. Iya. Tapi beli ya Mas. Beli. Oh gitu ya. Iya. Oh iya. Kita jual ke sampean nanti. Bisa. Ini ladang bisnis ini. Iya. Potensi bisnis. Dari sekian riset yang sampean lakukan ya Mas. Dari sekian riset,
setelah sampean pelajari, bisa nggak kalau Ancak itu dijadikan objek wisata? Objek wisata. Ya, Itu pastinya sangat berpotensi. sangat berpotensi. Iya. Kalau dijadikan wisata. Dan bisa nggak salah satu daerah mengklaim bahwa Ancak kok berasal dari sini? Bisa jadi, Bisa ya? bisa jadi. Atau ada nggak di riset sampean paten bahwa Ancak itu mulai sejak tahun ini, mulai sejak zaman ini? Ada nggak di riset sampean itu? Kalau itu dari sejak tahun berapa itu, dari berbagai tokoh agama yang saya temui itu masih belum ini Mas, apa namanya, Masih belum. bilang dari tahun berapa, beliaunya tidak, tahun berapanya itu tidak menjelaskan. Akan tetapi yang saya tanyakan, salah satu tokoh agama itu beliau pas, sejarah pas kemerdekaan Indonesia itu, mengklaimnya itu emang udah pakai Ancak tersebut. Oh, pada zaman penjajahan sudah Ancakan ya? Iya bisa jadi, bahkan bisa dibilang zaman kerajaan Mas. Sebelum itu juga ada. Iya. Kalau kalau mengaca pada agama-agama yang sifatnya ada Ancakan, sepertinya iya memang. Iya gitu. Mulai sejak zaman sebelum itu sudah ada gitu. Iya. Dulu kan aslinya ya Mas ya, katanya itu yang saya temuin itu di masyarakat itu, Ancak itu kayak sesajen kayak gitu. Entah di mana yang entah selamatan sumber kayak gitu yang dipercaya itu bahwasanya masyarakat itu, sumber ini apa ya, kayak dipelihara apa ya, dijagalah sumbernya kayak gitu. Itu kan kayak melakukan ritual-ritual kayak gitu, kayak sesembahan kayak gitu. Sehingga itu dirubah menjadi Iya. sesuatu yang syar'i. Iya, betul. Nasinya bukan dikasih kepada sesuatu selain kita, tetapi kita Iya. makan bareng. Iya. Bahwa sesuatu itu bukan harus dikasih. Iya. Tanpa Benar. menjudge kepercayaan orang lain, Iya. kita tetap menghormati Benar. mereka. Benar. Kita saling menghormati. Ya, Toleransi. toleransi. Bahkan saya suka diskusi sama orang-orang itu. Ya serius. Dulu sering sih diskusi sama nonis Iya, iya. non muslim. Bahkan sempat suka sama wanita nonis Wah, dulu. dapat pahala itu Mas kalau bisa. Dapat pahala kalau itu memang cantik sih. Iya. Ini naluri seorang laki-laki. Dan ini sepertinya harus dipotong ini, Mas. Oh iya, enggak Khawatir di apa ketahuan. namanya? Bukan ketahuan. Apa? Khawatir dilihat oleh istri. Hmm, Perang Dunia Kedua, Mas. iya. Perang Dunia Kedua. Bahaya. Dari rentetan itu semuanya, poin yang ingin sampean katakan kepada masyarakat yang telah meninggalkan itu apa? Kalau dari tanaman pisang ya, mungkin udah melimpah, bambu juga melimpah di sini. Kita melihat lagi, apa ya namanya, ke historisnya lagi, Mas. Di situ juga mengandung makna yang sosial banget lah di situ. Dari segi sosialnya juga dapat, terus apa ya, lebih ke keluargaan. Keluarga. Iya, dapat banget di situ. Nostalgianya juga Iya, dapat. iya. Nostalgia zaman dulu. Ya kalau kotaan kan dapat kotaan, kita bawa pulang selesai. Ingat itu ya. Itu pesan dari Mas Sofyan, sang periset Ancak yang ada di Dusun Secang. Tetapi sebenarnya risetnya tidak hanya di Dusun Secang, ada di mana-mana, Gombeng Sari, Papring, Kelir, tetapi sepertinya beliau lebih suka di Secang. Ada apa itu? Ada apa ya? Pesan dari saya, sesuatu yang penting tidak bertentangan dengan agama, yang perlu kita laksanakan dan kita lestarikan, itu sangat baik untuk kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan Ancakan. Setiap momen apapun itu, selamatan, hajatan, semuanya. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Sofyan, ada makna di balik itu semuanya. Ada impact di balik itu semuanya, impact kebersamaan, kerukunan, dan gotong royong. Itu yang perlu diingat. Betul Mas Sofyan? Betul. Oke. Thank you so much. Yes. Yes. Sama-sama.